Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Syariri. Saya dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah komputer dan satuan penyimpanannya. Nah, berikut penjelasan. Yang pertama yaitu apa sih itu pengertian dari komputer. Nah, kata komputer berasal dari kata bahasa Yunani yaitu komputer, yang berarti memperhitungkan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa komputer itu berasal dari kata kom dan juga putare. Nah, yang kom ini berarti menggabungkan dalam pikiran atau secara mental. Sedangkan kata putare berarti perhitungan ataupun penggabungan. Dalam bahasa Inggris nih, komputer ini itu compute, yang artinya menghitung. Setelah kita mengetahui itu sekilas tentang definisi komputer, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa sih itu komputer. Yang pertama, menurut Robert Haji Blismer. Menurut beliau, komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Itu menurut Robert Haji Blismer. Nah, selanjutnya ada juga menurut William M. Forey. Dia mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat pemroses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan manusia. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu komputer, marilah kita selanjutnya mengarah kepada bagaimana sih sejarah dari komputer tersebut. Nah, sejarah komputer ini terdapat 4 sejarah atau 4 generasi. Yang pertama disebut dengan generasi pertama. Nah, generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti contohnya ada namanya komputer Atanasov yang dibuat pada tahun 1937. Ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus ini untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Nah, selanjutnya kemudian ENIAC yang digabungkan pada tahun 1986 menjadi komputer pertama dan untuk tujuan umum. Selanjutnya generasi kedua. Generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum UNIVAC, diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Nah, kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang sangat signifikan dalam generasi ini dan mampu memengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo. Dan selanjutnya yang itu generasi keempat, itu dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor inilah maka mulai berkembang dan dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja, dan selanjutnya berinovasi sehingga ada yang namanya sekarang ini laptop dan ponsel cerdas. Nah, selanjutnya pembagian atau satuan yang ada dalam penyimpanan komputer. Yang pertama ada namanya bit, yang kedua byte, yang ketiga kilobyte, yang keempat megabyte, gigabyte, kilobyte, megabit,
hertz, megahertz, dan gigahertz. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bit. Yang pertama yaitu bit. Ada nampak? Ini. Nah, yang pertama itu ada namanya bit, yaitu singkatan dari binary digit atau angka biner yang merupakan satuan dari terkecil. Nilainya cuma 1 dan 0 walau kelihatannya sederhana, tetapi dua angka inilah yang mengalir terus di dalam PC ataupun komputer. Selanjutnya ada namanya byte, terbentuk dari 8 bit. Sebuah byte merupakan kumpulan bit terkecil yang dapat dimengerti komputer. Sebuah byte mewakili angka desimal dari 0 sampai 255. Selanjutnya ada namanya kilobyte. 1 kilobyte ini data jumlahnya begitu bermakna. Sama saja seperti halnya kita mengetik sebuah huruf dalam notepad. Tak ada artinya, maka dokumen biasanya tersimpan dalam komputer dengan ukuran kilobyte. Satuan kilo biasanya berarti 1000, tetapi 1 kilobyte tidak sama dengan 1000. Selanjutnya megabyte. Megabyte itu posisi di atas dari kilobyte. Kita menemukan satuan megabyte. Orang biasanya menyebutkan 1 mega. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte, dan itu artinya 1 MB sama dengan 1.048.576 byte, bukan sejuta byte. Memori komputer pada umumnya diukur dengan satuan, misalnya 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan 512 MB, dan seterusnya. Selanjutnya ada namanya gigabyte. Ukuran penyimpanan data di komputer kini tidak lagi menggunakan satuan megabyte. Coba kita periksa sebuah hard disk yang ada di pasaran saya ini. Semuanya sudah menggunakan hitungan gigabyte. Satuan gigabyte sama dengan 1024 MB. Di atas satuan ini ada lagi satuan terabyte yang sama dengan 1024 gigabyte. Kapasitas hard disk diukur dengan gigabyte. Nah, selanjutnya ada namanya kilobyte. Kilobyte ini satuan ini tidaklah sama dengan satuan kilobyte. Kilobyte merupakan satuan ukuran kecepatan transfer data komputer. 1 kilobyte sama dengan 1000 byte. Sebuah modem contohnya menawarkan kecepatan download maksimal 56 KB per sekon. Itu artinya modem tersebut mampu mengantarkan 56 kilobyte. Selanjutnya ada namanya megabyte, yaitu dalam jaringan komputer yang sangat besar, kecepatan transfer datanya bisa mencapai satuan ukuran yang lebih besar pula, yaitu megabyte. Kabel yang digunakan dalam jaringan komputer di kantor contohnya dapat mengirim dan menerima data sampai 100 megabyte per sekon atau sama dengan 100 juta bit setiap detiknya. Nah, demikianlah yang dapat saya presentasikan mengenai komputer, sejarah komputer, dan satuan penyimpanan yang ada di dalam komputer tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.